Salam, kembali lagi dengan saya Mandar Putra Limertlenan dengan NIM 204 2022 0009, program studi Misiologi Kristen, mata kuliah Sejarah Perkembangan Misi. Jenis tugas yang saya lakukan yaitu ujian akhir semester untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Perkembangan Misi. Jadi saya adalah salah satu mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan misi di Jepang. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja pada pembahasan materinya tentang sejarah kekristenan di Jepang. Jadi misi yang masuk pertama yaitu Katolik Roma yang masuk ke Jepang. Franciscus Xaverius adalah seorang misionaris Katolik dari Spanyol dari anggota Ordo Yesuit memperkenalkan agama Kristen di Jepang pada tahun 1549 bersama Yairo, seorang Jepang yang melarikan diri ke Malaka. Mereka tiba di Nagasaki pada tahun 1550 dan nama Xaverius berusaha menyesuaikan diri dengan budaya setempat dan menerjemahkan istilah-istilah Kristen ke dalam bahasa Jepang. Xaverius berusaha mendekati daimyo, penguasa lokal, dan menyebarkan Injil. Salah satu daimyo terbesar yang dikunjunginya adalah Ouchi Yoshika dari Yamaguchi. Dalam 2 bulan ia berhasil membaptis 200 orang. Ia juga melayani di Pulau Honshu dan Kyoto, membaptis 900 orang dalam 15 bulan. Gereja Katolik Roma mulai berkembang di Jepang dengan jumlah jemaat mencapai 200.000 pada tahun 1580. Namun pada tahun 1587, Toyotomi Hideyoshi, penguasa Jepang, mengeluarkan surat keputusan untuk mengusir semua misionaris karena kecurigaan terhadap pengaruh Portugal. Meskipun demikian, Keuskupan Katolik Roma didirikan di Funai pada tahun 1588. Persaingan antara Ordo Yesuit dari Portugal dan Ordo Fransiskan dari Spanyol muncul pada tahun 1593. Menyebabkan perselisihan mengenai metode pekabaran Injil. Pada tahun 1597, Hideyoshi mengimplementasikan penganiayaan terhadap orang Kristen dengan 26 orang Kristen mati syahid di Nagasaki. Meskipun demikian, jumlah orang Kristen mencapai 750.000 pada tahun 1600, dan pada tahun 1601 pastor Jepang pertama ditabiskan. Pada tahun 1603, Shogun Tokugawa Ieyasu memerintah dengan kewibawaan mutlak dan sangat menentang kekristenan. Penganiayaan hebat terjadi antara tahun 1614 sampai dengan 1636, menyebabkan hampir seluruh gereja Katolik Roma di Jepang hancur dan ribuan orang Kristen mati syahid. Kristen Jepang bertahan diam-diam selama 2 abad setengahnya. Oke, kita lanjut lagi dengan sejarah kekristenan Protestan di Jepang. Pada abad ke-16, misi Katolik Roma pertama tiba di Jepang ketika bangsa Jepang terbuka terhadap kekristenan. Namun pada abad ke-17 Jepang menutupi diri dari semua pengaruh asing dan melarang kekristenan. Selama 2 abad Jepang mengisolasi diri dari dunia barat. Pada pertengahan abad ke-19, kebijakan isolasi Jepang mulai berubah pada tahun 1853. Commodore Matteo Perry
dari Amerika Serikat meminta pembukaan hubungan diplomatik dengan Jepang, yang kemudian membuka pintu bagi perdagangan dan misi asing. Pada tahun 1858, berbagai denominasi Protestan Amerika Serikat mulai mengirim misionarisnya ke Jepang. Perubahan politik di Jepang, terutama restorasi Meiji pada tahun 1868 yang mengembalikan kekuasaan kepada kaisar, menciptakan lingkungan yang lebih terbuka terhadap pengaruh Barat dan kekristenan. Banyak samurai yang bercita-cita memodernisasikan Jepang melalui pendidikan Barat yang memfasilitasi penyebaran kekristenan. Pada tahun 1869, misionaris Anglikan tiba di Jepang. Pada tahun 1871, hanya 10 orang Jepang yang telah dibaptis oleh misionaris Protestan. Para misionaris belajar bahasa Jepang, menerjemahkan Alkitab dan bergaul dengan masyarakat setempat. Dr. James Hepburn, seorang misionaris Presbyterian, tiba di Jepang pada tahun 1859 dan berkontribusi untuk menyusun Kamus Jepang-Inggris yang menerjemahkan bagian-bagian Alkitab dan membuka praktik medis. Istrinya membuka sekolah untuk anak-anak perempuan. Dan pada tahun 1872, sebuah kebaktian di Yokohama menginspirasi 9 pemuda Jepang untuk dibaptis, yang mengarah pada pendirian gereja Protestan pertama di Jepang, Nihon Kiri Suto Kakai. Gereja ini dipimpin oleh pendeta dari Gereja Reform Amerika dengan pengakuan iman yang sederhana. Gereja Protestan berhasil menarik perhatian golongan militer, khususnya samurai yang tertarik pada konsep disiplin dan pengabdian. Pendidikan dan ilmu pengetahuan Barat dianggap sebagai kunci kemajuan dan pembangunan negara. Pemerintah Jepang membuka sekolah perguruan tinggi dan mengangkat orang Kristen sebagai staf pengajar. Beberapa tokoh penting dalam pengembangan Kristen di Jepang termasuk Guido Verbeek yang mengajar bahasa Inggris dan mempengaruhi perkembangan politik, serta Nashima yang mendirikan sekolah Doshiha yang kemudian menjadi universitas. Nashima menekankan kebebasan iman Kristen dibandingkan kewajiban taat bagaimana diajarkan oleh Konghucu. Para misionaris juga bekerja sama dalam menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jepang untuk menerbitkan buku-buku Kristen yang membantu dalam penyebaran ajaran Kristen Protestan di Jepang. Oke, kita lanjut lagi pada pertumbuhan gereja Protestan di Jepang. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan gereja di Jepang berkembang secara pesat, cepat, yaitu dilaksanakannya kebangunan rohani yang meluas di seluruh gereja Kristen Protestan. Pada tahun 1883 diadakan konferensi misionaris ekumenis yang dihadiri oleh orang Kristen Jepang sekaligus konferensi Kristen nasional. Konferensi ini yang menyadarkan para peserta bahwa Tuhan benar-benar hadir di tengah mereka. Di Universitas Doshiha kembali diadakan kebangunan rohani yang akhirnya banyak mahasiswa menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dan juga diadakan pertemuan-pertemuan umum di sekolah, di aula, dan di ruang terbuka. Para pendeta dan mahasiswa mengadakan penginjilan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Di balik pertumbuhan yang begitu cepat, ternyata para misionaris juga menemui beberapa tantangan yang menjadi halangan dalam
menjalankan misi atau dalam penginjilan. Jadi ada beberapa tantangan kekristenan yang dialami pada saat itu. Yang pertama yaitu nasionalisme dan agama Shinto. Jepang memiliki nasionalisme yang tinggi yang dipengaruhi oleh agama Shinto. Shinto mencampurkan praktik keagamaan berdasarkan kepercayaan terhadap kami, roh atau dewa yang tinggal di alam seperti gunung, pohon, dan sungai. Kaisar dianggap sebagai keturunan matahari yang dipuja dalam upacara tahunan di kuil Ise. Hal ini menjadi pergumulan besar bagi orang Kristen. Dan yang kedua yaitu kesamaan dengan Buddhisme. Sebagian besar penduduk Jepang yang beragama Kristen tampak menyerupai sekte Buddhisme baru dengan ritual penyembahan patung dan prosesi yang mirip. Para pengikut Ordo Yesuit bahkan berpakaian seperti biksusen. Ancaman terhadap shogun. Antara Kristen dianggap melemahkan atau membahayakan posisi para shogun atau pemerintah yang menuntut pengabdian dan kesetiaan tanpa syarat dari masyarakat. Ada juga pemberontakan Shimabara. Pemberontakan Shimabara di Provinsi Nagasaki pada tahun 1637 sampai 1638 yang mayoritas dilakukan oleh rakyat Kristen memperkuat kecurigaan terhadap penyebaran agama Kristen dan dianggap sebagai ancaman. Dan juga kurangnya kebebasan beragama. Pada abad ke-17 belum ada kebebasan beragama di Jepang dan ada ancaman hukuman mati bagi yang berpindah ke agama Kristen. Agama Jepang juga mempertahankan budaya seperti memuja kaisar sebagai dewa. Di balik perkembangan kekristenan di Jepang, ternyata ada juga tokoh-tokoh kekristenan di Jepang yang berperan dalam jalannya misi penginjilan kekristenan, yaitu seperti Uchimura Kanso 1861 sampai dengan 1930. Uchimura Kanso berasal dari paguyuban Sapporo dan menjadi Kristen berkat pelayanan Dr. W.S. Clark. Dia memimpin gerakan Nir Gereja dan mendukung dirinya melalui menulis artikel untuk majalah-majalah umum dan menjadikan seorang wartawan terkenal. Uchimura menerbitkan 2 majalah Kristen yaitu Seiso no Kenkyu, Penelitian Alkitabiah, dan Japan Christian Intelligencer. Ajarannya berusaha menciptakan kekristenan asli Jepang dengan menekankan kehidupan yang sesuai dengan para misionaris di Jepang. Toyohiko Kagawa 1888 sampai 1960. Toyohiko Kagawa menerima pendidikan di sekolah misi dan tinggal di rumah pendeta Presbyterian Dr. Harry Mears karena tidak merasakan kasih melayani orang miskin. Ketika melanjutkan studi di Tokyo, ia menderita penyakit paru-paru sehingga harus keluar. Kagawa kemudian tinggal di desa tepi laut melayani nelayan. Pada tahun 1909 ia kuliah di sekolah Presbyterian di Kobe dan tinggal di daerah Kumo, Shinkawa. Beberapa bukunya meliputi penelitian mengenai psikologi kemiskinan dan menyeberang garis batasan maut. Kagawa dikenal sebagai pemikir sosial dan pekabar Injil. Pada tahun 1960 ia wafat dan dianugerahi penghargaan tertinggi oleh Kaisar Jepang atas kontribusinya yang besar bagi masyarakat Jepang. Ternyata
Perkembangan kekristenan di Jepang pada waktu itu tidak menjadi sia-sia, namun membawa dampak besar pada saat ini, yaitu situasi Jepang saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan ratusan tahun yang lalu, ketika kecurigaan dan pembunuhan terkait agama masih sering terjadi. Namun kini kekristenan diberi kebebasan penuh untuk berkembang tanpa campur tangan pemerintah. Pulau Kyushu, khususnya kota Nagasaki, adalah wilayah dengan komunitas Kristen Protestan terbesar. Hal ini karena Nagasaki merupakan kota pertama di Jepang yang berinteraksi langsung dengan kebudayaan Eropa. Di wilayah ini terdapat puluhan hingga ratusan gereja. Kekristenan di Jepang hidup damai tanpa konflik, dan berbagai layanan seperti tempat ibadah, pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang dikelola oleh umat Kristen berkembang pesat di seluruh penjuru Jepang. Jadi dari pembahasan saya ini saya mengambil kesimpulan bahwa kekristenan di Jepang pertama kali dibawa oleh Katolik Roma, kemudian disusul oleh Kristen Protestan. Di Jepang, Katolik Roma tidak berkembang karena berbagai faktor yang menghambatnya. Namun Kristen Protestanlah yang berkembang melalui golongan militer samurai yang tertarik pada konsep pemuridan dan pengabdian. Dan sampai saat ini, agama Kristen di Jepang dapat hidup dengan damai tanpa konflik apapun. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita patut bersyukur karena kekristenan berada di mana-mana, dan kita pun menjadi orang-orang Kristen yang menginjil, bukan orang-orang Kristen yang tinggal diam dan menjadi Kristen KTP. Sekian video saya, semoga yang menonton bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.